Terima kasih sudah klik video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat wayagini. Inilah kejadian misterius yang berujung pada kematian hingga menjadi kasus kriminal dan belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, di mana serangkaian peristiwa misterius yang berujung kematian itu lebih dari satu orang. Nah, terjadi di tempat yang sama, yaitu koridor gedung perkantoran yang dibangun pada tahun 1972. Sebelum ke cerita lebih jauh, teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan like gratis. Nah, lanjut ya. Pada akhir tahun 90, di gedung perkantoran Graha Mulia yang terletak di kawasan pusat bisnis Jakarta menjadi sorotan karena sejumlah kejadian misterius yang berujung pada kasus kriminal yang belum terpecahkan hingga saat ini. Nah, gedung yang dibangun pada tahun 1972 ini dulunya itu markas besar perusahaan ekspor impor ternama, jadi udah terkenal. Tapi mulai tahun 1995, aktivitas di dalam gedung ini turun drastis akibat serangkaian peristiwa yang kagak bisa dijelasin, misterius. Awalnya ada salah satu karyawan perempuan namanya Rina Wijaya nih, dia umurnya 28 tahun. Dia kerja sebagai staf administrasi di lantai 5. Nah, si Rina ini mulai mengalami hal-hal aneh sejak awal September 95. Setiap malam pas dia kerja lembur nyampe malam nih, dia sering dengar suara orang berjalan di koridor kosong di sebelah kantornya, kan ada koridor kosong tuh. Nah, ketika si Rina ini keluar buat memeriksa nih, jangan-jangan teman gua nih yang usil nih. Pas dia ngeliat ternyata kagak ada siapa-siapa, kosong, hening, jempling. Kagak ada siapa-siapa. Nah, kemudian pada tanggal 12 September 95, Sirina menemukan sebuah catatan tulisan tangan di meja kantornya. Kira-kira tulisannya, lu jangan lembur lagi, larangan gitu. Kalau lu masih lembur, lu bakalan ngelihatnya. Nah, Sirina ini iseng amat temen ya, gitu pikiran dia, pakai ngelarang segala lembur nyampe malam. Dia terus laporan ke atasannya, tapi menurut atasannya itu candaan temen gitu. Teman-temannya ini mah yang usil gitu. Dan ini tercatat sebagai laporan resmi di kantor kepolisian lokal dan wawancara dengan mantan karyawan yang diterbitkan juga di koran, masuk koran dia, koran lokal pada tahun 96. Dan ini teman-teman nih yang mengejutkan, pada malam hari tanggal 27 September 95, tahun itu juga. Nah, seorang petugas keamanan bernama Pak Suprianto, umur dia 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di koridor lantai 5 juga, tepat di depan kantor Sirina. Yang pas Sirina waktu lembur kemarin dengar suara orang berjalan gitu. Nah, tubuhnya ini tergeletak dengan posisi aneh. Wajahnya ini menunjukkan ekspresi ketakutan yang pokoknya takutan banget, ketakutan yang mendalam lah. Yang aneh, kagak ada tanda-tanda luka cedera fisik atau luka bekas penganiayaan gitu. Kagak ada. Kemudian dibawalah ke rumah sakit buat diperiksa penyebab ini orang mati kenapa gitu Pak Suprianto ini. Nah, hasil pemeriksaan otopsi menunjukkan bahwa Pak Suprianto meninggal karena henti jantung. Tapi dokter kagak bisa ngejelasin penyebab terjadinya henti jantung itu kenapa gitu. Kemudian saat penyelidikan polisi, nah polisi ini menemukan jejak sepatu cewek, sepatu hak tinggi itu di lantai koridor dekat tubuh Pak Suprianto yang tergeletak itu. Nah, tetapi jejak tersebut tuh tiba-tiba hilang di tengah-tengah koridor tanpa ada kelanjutannya, udah hilang aja gitu. Setelah kematian Pak Suprianto, ternyata ada lebih banyak lagi kejadian-kejadian misterius yang terjadi di koridor lantai 5 itu. Nah, tercatat nih, pada tanggal 5 Oktober 95, 3 karyawan yang lagi kerja lembur. Nah, mereka bersama-sama nih, bareng-bareng ngelihat sosok wanita berpakaian gaun merah tua. Nah, dia berjalan di koridor lantai 5 juga. Nah, terus 3 karyawan ini kan ngeliat tuh, jadi dia penasaran itu siapa sih, sambil ngintip-ngintip siapa sih itu, pakai kok bajunya aneh banget, tampangnya aneh banget. Nah, 3 orang ini ngikutin si wanita yang pakai gaun merah itu. Nyampe si wanita itu di lift dan tiba-tiba di tengah lift itu, lift kosong yang emang udah lama kagak kepake, hilang. Pas 3 karyawan ngeliat si sosok yang wanita pakai gaun merah itu hilang, mau masuk lift, sebelum masuk lift yang kosong itu hilang, mereka ketakutan, kabur.
Terus laporan lah dia ke atasan bahwa dia ngelihat ini di lantai 5 cewek pakai gaun ini tiba-tiba hilang gitu. Terus ada lagi kejadian pada tanggal 17 Oktober 95, semua telepon di gedung itu tiba-tiba berdering semua. Tepat pada jam 11 malam. Bayangin, Bre. Semua telepon berdering pada jam yang sama, malam pula jam 11. Dan ketika diangkat, yang terdengar cuma suara tangisan wanita yang teriak kesakitan. Ya, kantor. Nah, kemudian ada lagi nih laporan bahwa pada tanggal 25 Oktober tahun 95, seorang kontraktor yang lagi memperbaiki sistem kelistrikan di lantai 5 itu menemukan sebuah kamar tersembunyi di balik sebuah lemari besar di koridor. Tuh kan, Bre, pasti ini ada apa-apanya. Nah, di dalam kamar tersebut ada beberapa barang antik, termasuk sebuah foto keluarga tua yang menunjukkan seorang wanita yang berpakaian gaun merah tua berdiri di tengah keluarga besar itu. Jadi dia ada fotonya. Nah, ini nih yang sering muncul nih. Ini yang pernah ngegangguin si Rina di awal cerita tadi. Sosok ini juga nih yang pernah diikutin sama 3 karyawan itu yang terus tiba-tiba hilang di lift. Nah, ini bersumber dari catatan harian keamanan gedung dan laporan saksi mata yang tercatat dalam berkas polisi. Jadi ini benar-benar ada berkasnya. Kemudian ada kasus yang kedua, ini sangat bikin kaget lah, yaitu pada tanggal 3 November tahun yang sama, tahun 95, si Rina Wijaya yang saya ceritakan di atas ditemukan tidak bernyawa di kantornya. Astagfirullahaladzim. Kondisi tubuhnya mirip dengan Pak Suprianto yang mati pertama tuh. Anehnya tidak ada tanda-tanda cedera fisik, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Dan di mejanya itu ditemukan lagi sebuah catatan yang sama yang pernah ditemukan sebelumnya. Tapi kali ini ditulis dengan zat yang setelah diperiksa ternyata adalah darah manusia. Golongan darahnya sama sama Sirina pas dicek tuh. Tapi bukan berasal dari tubuh Sirina. Nah, setelah kejadian-kejadian ini, perusahaan memutuskan untuk menutup gedung itu secara permanen. Nah, polisi melakukan penyelidikan secara mendalam nih tentang kok bisa sih ada begini tanpa ada gitu. Tetapi tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku atau untuk menjelaskan penyebab kematian kedua korban tersebut. Hilang aja gitu, benar-benar misterius. Nah, catatan ini juga bersumber dari laporan akhir penyelidikan polisi dan artikel investigasi dari majalah nasional pada tahun 1997. Setelah kasus itu mencuat, banyak banget orang yang berspekulasi atas kejadian ini, dari paranormal sampai masyarakat biasa. Jadi ya masing-masing ininya sendirilah. Nah, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, ada beberapa teori nih yang muncul nih. Yang pertama, itu teori supranatural. Nah, banyak orang yang percaya bahwa gedung tersebut itu dihuni oleh roh seorang wanita yang bernama Siti Hartati. Nah, Siti Hartati ini istri dari pemilik perusahaan yang pertama kali mendirikan gedung tersebut. Menurut catatan sejarah lokal, Siti Hartati itu hilang tanpa jejak pada tahun 1975. Jadi berbarengan sama gedung itu dibangun dan diperkirakan telah dibunuh oleh seseorang dalam perebutan kekayaan keluarga. Jadi antara perselisihan keluarga dia dihilangin gitu. Nah, ada lagi teori yang muncul, teori kedua, itu teori pembunuhan berantai. Nah, beberapa pihak berpendapat bahwa ada seseorang yang menggunakan kesempatan misteri yang terjadi di gedung ini nih buat melakukan pembunuhan tanpa menyisakan bukti. Jadi udah terorganisir. Dan teori ketiga, teori psikologis. Nah, beberapa ahli menyatakan bahwa stres kerja yang tinggi dan kondisi gedung yang tua serta suram, nih emang gedungnya udah nggak layak itu, mungkin menyebabkan gangguan psikologis pada karyawan yang berujung pada halusinasi dan bahkan mengakibatkan ketakutan yang ekstrim, bahkan sampai meninggoy. Nah, ini juga bersumber dari informasi analisis dari ahli sejarah lokal dan psikologi forensik yang dimuat dalam publikasi ilmiah terkait kasus misterius. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan gedung Graha Mulia sekarang? Nah, berdasarkan laporan warga dan dokumentasi dari penelitian komunitas peneliti fenomena misteri Indonesia, gedung Graha Mulia masih berdiri hingga saat ini. Namun udah ditinggalin dalam kondisi rusak lah, udah acak-acakan. Tapi gedungnya masih ada, masih kokoh sampai sekarang. Cuman mungkin dirahasiain ya.
Nah, dari situ banyak orang yang mengklaim telah melihat sosok wanita berpakaian gaun merah tua yang tadi berkeliaran tuh di sekitar gedung itu. Sering orang yang melihat wanita berpakaian kayak gitulah yang tadi dicerita di awal, terutama pada malam-malam hari. Dan kasus ini tetap menjadi salah satu kasus kriminal misterius yang belum terpecahkan sampai sekarang. Nah, itulah teman-teman salah satu kasus kriminal yang misterius sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu terjadi di Gedung Geraha Mulia pada tahun 90-an. Kalau teman-teman suka dengan cerita-cerita kayak gini tentang membahas horor, misteri, kriminal, jangan lupa di subscribe dan like video ini agar saya makin semangat nih buat konten-konten kayak gininya ya. Yang udah subscribe, yang udah like, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberi kelancaran rezeki. Amin. Saya Thomas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.